Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Fitria dalam pelajaran Bahasa Indonesia, masih bersama teks narasi bagian yang ke-6. Jadi, pada teks narasi bagian ke-6 ini, saya akan menjelaskan mengenai majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa. Nah, kalimat bermajas adalah kalimat yang menggunakan kata kiasan di dalamnya. Jadi, kalimat bermajas atau majas ini biasa menggunakan konotasi atau makna yang bukan sebenarnya di dalam kalimatnya ya. Jadi, mengumpamakan sesuatu. Kemudian, macam-macam majas. Majas ini sebenarnya jenisnya banyak sekali, namun kita hanya akan mempelajari 6 majas. Yang pertama adalah majas perumpamaan. Apa itu majas perumpamaan? Yaitu adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini biasa menggunakan kata seperti, bagaikan, ibarat, dan laksana. Contohnya adalah, hatinya lembut bagaikan salju. Di sini dalam kalimat ini mengumpamakan seolah hati seseorang itu lembut. Lembut seperti apa? Seperti salju. Jadi mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Kemudian contohnya berikutnya, rupanya cantik laksana bidadari. Jadi mengumpamakan wajah atau rupa seseorang itu cantik seperti seorang bidadari. Jadi di sini biasanya kalimat bermajas perumpamaan ini biasanya menggunakan kata seperti, bagaikan, ibarat, laksana. Jadi kalau kamu ketemu kalimat yang menggunakan kata seperti, bagaikan, ibarat, dan laksana, itu termasuk adalah majas perumpamaan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah majas metafora. Apa itu metafora? Yaitu majas yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain yang mempunyai sifat yang sama. Majas ini biasa menggunakan ungkapan berbahasa Indonesia. Ungkapan-ungkapan seperti tangan panjang, kaki tangan, buah hati, kemudian buah tangan, meja hijau, dan lain sebagainya yang pernah kamu temukan sewaktu kamu SD dulu, di situ merupakan majas metafora karena menggunakan ungkapan. Contohnya di sini adalah raja siang ditutupi oleh mendung. Raja siang di sini maksudnya adalah matahari. Ada dua kata di sini, raja sama siang. Raja siang ini adalah sebuah ungkapan yang memiliki makna lain, yaitu artinya adalah matahari. Jadi ini termasuk majas metafora. Berikutnya, Nino adalah buah hati ibunya. Kata buah hati termasuk adalah ungkapan. Jadi kalau kamu ketemu buah hati, buah tangan, dan lain sebagainya, masuknya kepada majas metafora. Diingat-ingat ya, kalau majas metafora ini pakai ungkapan di dalamnya. Kemudian, yang ketiga adalah majas personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan perilaku benda mati seolah hidup seperti manusia. Jadi, majas personifikasi ini adalah majas yang mengumpamakan perilaku benda mati seolah hidup seperti manusia. Personifikasi ya, bukan personifikasi. Saya sedikit salah tulis. Kemudian contohnya adalah hembusan angin di tepi pantai membelai rambutku. Jadi di sini mengumpamakan benda yaitu angin seolah-olah membelai rambut. Bisakah angin membelai rambut? Tentunya tidak bisa. Jadi di sini anginnya seolah-olah bisa bergerak seperti manusia membelai rambut. Jadi ini hanya kalimatnya saja, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Atau contoh lainnya yaitu perutku bernyanyi setiap malam tiba. Bisakah perut itu bernyanyi? Tidak. Kalau perut bunyi bisa ya. Jadi seolah-olah kalau perut kamu lapar itu pasti bunyi kan. Jadi di sini dianggapnya dibuat kalimatnya perutku bernyanyi setiap malam tiba. Jadi perut kamu itu lapar setiap malam gitu. Jadi bahasanya seolah-olah perutnya ini bisa hidup seperti manusia padahal masih sebenarnya tidak ya. Jadi pada majas ini diumpamakan benda mati seolah-olah melakukan sesuatu layaknya seperti manusia. Berikutnya, nomor 4 adalah majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Jadi di sini dianggapnya sesuatunya itu berlebihan. Contoh di sini adalah gedung di kota besar telah mencapai langit. Mungkinkah sebuah gedung bisa mencapai langit? Langit itu tinggi sekali, nak. Jadi tidak mungkin gedung itu bisa menyentuh langit. Jadi di sini hanya mengungkapkan secara berlebih-lebihan. Contoh lainnya misalnya kamu temukan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Benarkah kamu menggapai cita-cita setinggi langit? Tidak, kamu tidak mungkin menggapai langit. Itu hanya pengumpamaan majas hiperbola saja. Kemudian contoh lainnya, suaranya meruntuhkan tembok sekolahku. Bisa suara orang meruntuhkan tembok? Tidak kan? Jadi di sini dianggapnya hiperbola terlalu berlebihan.
berlebihan ya. Jadi di sini majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Jadi kalau kamu ketemu kalimat yang berlebih-lebihan seperti ini, maka disebutnya adalah majas hiperbola. Selanjutnya, yang kelima adalah majas ironi. Apa itu majas ironi? Yaitu majas yang bermaksud untuk menyindir dengan menyembunyikan fakta, dengan mengatakan kebalikan dari kata tersebut. Jadi kalau kamu mau menyindir orang, sindirlah dengan yang halus. Seperti ini contohnya, suaramu merdu seperti kaset kusut. Jadi sebenarnya kalimatnya ini orang tersebut suaranya itu jelek, tapi kita menyindir dengan halus, yaitu suaramu merdu seperti kaset kusut. Atau contoh lainnya seperti ini. Tulisanmu indah sekali sampai saya tidak bisa membacanya. Berarti kalau kamu ketemu kalimat seperti itu, berarti tulisannya bagus apa jelek? Jelek. Tapi dia menyebutnya, tulisanmu indah sekali sampai saya tidak bisa membacanya. Jadi itu namanya majas ironi, menyindir dengan halus. Kemudian berikutnya, yang keenam adalah majas litotes. Apa itu litotes? Yaitu majas yang bermaksud untuk merendahkan diri, padahal ia adalah orang yang memiliki apapun. Jadi di sini orang tersebut merendahkan dirinya ya. Contoh kalimatnya adalah, terimalah kadoku yang tidak berharga ini sebagai ucapan terima kasihku. Jadi dia bilang, kadoku yang tak berharga ini, padahal sebenarnya kadonya adalah sangat istimewa. Jadi dia bilangnya tidak berharga. Contoh lainnya, mampirlah ke gubukku yang reot ini. Mampir ke gubuk yang reot ini, sebenarnya rumahnya itu bukan gubuk, nak, tapi sebenarnya rumahnya itu wah, tapi dia bilangnya mampirlah ke gubukku yang reot ini. Jadi itu termasuk majas litotes yang bermaksud untuk merendahkan dirinya, padahal kenyataannya di luar dari itu. Kemudian tugas kamu adalah, nah, jadi majas yang tadi kita pelajari, kamu punya tugas seperti itu ya. Kamu tugasnya adalah tentukan majas pada kalimat di bawah ini. Nah, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, dan nomor enam. Nah, di sini ada 6 nomor. Kamu cari kalimat nomor satu sampai nomor ini masing-masingnya termasuk majas apa. Misalnya, nomor satu termasuk majas hiperbola. Misalnya seperti itu. Benarkah nomor satu majas hiperbola? Jadi kamu nanti jawabnya di buku tulis itu hanya majasnya saja. Misalnya satu majas apa, dua majas apa, tiga majas apa, empat majas apa. Jadi tentukan kalimat-kalimat yang ada di sini termasuk majas apa. Kamu tulis di buku tulis kamu, kemudian kamu foto, lalu kamu kirim ke dalam classroom seperti biasa. Jadi tugasnya mudah kan ya? Kamu hanya menentukan ini termasuk majas apa, kemudian kamu kirim ke dalam classroom. Ya. Oke, terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.